dia kafir. Bang Juma, Nabi Anda sunat nggak? Silakan Bang. Nabi Anda di sunat nggak? Jangan lari ke sana dulu, Bang. Baru dulu sekarang, Nabi Anda disunat nggak? Akui dulu bahwasanya orang yang tidak bersunat ini menurut Paulus itu kafir. Sabar, nanti akan saya jawab. Nanti akan saya jawab. Tapi akui dulu bahwasanya orang yang tidak bersunat menurut Paulus adalah orang kafir. Itu dulu Bang. Diakui dulu baru kita bahas Islam. Konteksnya bukan begitu. Setahu gue sini ini jelas loh, ini jelas. Bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti yang tidak hidup secara Yahudi, Paulus sebut kafir, gitu Bang. Pak Talita mau ngomong, bentar dulu. Ya, sebentar. Jadi konteksnya, saudara-saudaraku, ya, jelas sinyal saya lagi jelek ini. Konteksnya, pahami dulu konteksnya, baru lari ke teks. Jadi kalau belum paham konteksnya, baca teksnya, jangan buru-buru terus pengen ke lari bahasa asli. Ya, kalau Anda sudah pahami konteksnya, ya ngapain ke lari ke bahasa asli. Nah, kalau menurut saya, ayat ini menyatakan, kalau dibaca dari ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi konteksnya ini dalam satu diskusi kurang lebihnya begitu, ketika Barnabas dan si Rasul Paulus mendatangi Yerusalem, terus si Kefas kalau nggak salah dan teman-temannya itu ketika mereka sedang duduk makan bersama-sama, ternyata mereka melihat saudara-saudaranya datang. Melihat saudara-saudaranya datang, mereka mencoba menjauhkan diri dari orang-orang bukan Yahudi itu. Ya, termasuk Rasul Paulus dan teman-temannya itu, Barnabas. Barnabas itu kalau nggak salah keturunan keturunan ibunya salah satu bukan Yahudi pokoknya. Jadi berlakulah seperti itu, makanya pada ayat 15, pada ayat 14 Rasul Paulus mengatakan begini, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, ya. Jadi kelakuan mereka, orang yang mengaku orang Yahudi itu ternyata dari konteks itu tidak sesuai dengan Injil. Aku berkata kepada Kefas, ya, di hadapan mereka semua, berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, engkau orang Yahudi hidup secara kafir. Ya. Bang Teta, tunggu. Yang jelas ya Bang Juma, di sini terjemahannya tidak ada memakai kata kafir. Ya. Di sini jelas dikatakan hidup menurut cara perjanjian ini Bang, terjemahan baru kata kafir, ya. Terjemahan lama juga kata kafir. Sebentar lagi. Ya, ayatnya jadi potong. Jangan memframing, Anda jangan membenarkan diri Anda dulu. Anda selalu memaksakan ini terjemahan Bang. Anda. Saya enggak. Saya murni bertanya terjemahan kita saudara. Ayatnya jelas dituliskan. Bro, gua video, gua foto gue kirim ke lu kasih lihat bro ya. Ya, jelas, jadi menurut saya konteksnya jangan dilepaskan dari konteksnya. Kalau Anda sudah paham konteksnya, baru dari situ dikatakan kalau orang Yahudi saja tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kenapa tidak sesuai dengan kebenaran Injil? Karena ketika makan bersama-sama, begitu teman-teman Yahudinya datang, si siapa namanya Kefas dan teman-temannya terus pergi, seolah-olah biar kita tidak ketahuan ketika mereka berteman dengan Barnabas itu, gitu loh. Jadi kalau kamu orang munafik, ini kan asumsi Bang. Ini kan asumsi Bang. Kok asumsi? Menyalahi kitab itu. Coba. Itu menyalahi kitab sendiri loh Bang. Loh, baca Bang. Makanya Bang Zuma baca dari ayat 13. Kalau kenapa harus baca dari 13? 12, gitu loh. Di situ sudah sangat jelas Bang. Orang yang tidak hidup dalam keadaan Yahudi disebut kafir. Bang Juma, waktu kami membacakan Quran Anda bilang jangan baca setengah-setengah. Ini ya, besarin layar kok supaya tidak salah, ini dari buku lagi.
Jadi Ada yang salah itu. Bang Juma Nggak jangan cuma kelihatan, memenang Bang, nggak sendiri. kelihatan. Coba, Ya. coba ayat Gelap, pertama gelap. saja, yang pertama saja. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, itu pengantarnya kan sudah. Ayat Bro, yang ini bro, apa nggak jelas bro, agak jauh dikit bro. Tunggu bentar. Blur. itu Itu belum. teguran dari Rasul Paulus. Ya, kalau kamu ngajarkan orang tidak Tetapi- benar, bagaimana kamu bisa mengajarkan orang? Kurang lebihnya begitu. Terjemahan baru ya dari Alkitab baru ya. Ya, silakan. Oh, udah jelas nih. Aku berkata kepada Petrus di hadapan semua orang, jika engkau seorang Yahudi hidup dengan cara hidup bangsa lain bukan secara Yahudi, bagaimana engkau memaksa orang-orang bukan Yahudi hidup menurut cara Yahudi? Nah, itu loh, konteksnya begitu. Nah itu. Jadi konteksnya itu teguran ketika misalkan Kenapa nggak tampilkan terjemahan baru milik orang Indonesia, Bang? Nah, itu Ada konteks apa Bang gitu? Zuma. Konteksnya begini. Itu terjemahan Kalau orang. saya ngatakan, misalkan saya ngatakan, Terjemahan baru dan kamu terjemahan tidak lama coba boleh, ditampilkan, Saya ngatakan Bang. Bang Zuma, saya ngatakan misalkan, kamu tidak boleh punya istri lebih dari 4. Ternyata saya punya istri 9. Itu namanya munafik. Tadi bukannya Zuma Jangan yang loncat-loncat dulu, terjemahan jangan loncat-loncat baru. dulu. Makanya Terjemahan baru dulu, Bang. Terjemahan baru. Bangsa dibukain. Terjemahan baru coba milik lembaga kitab Indonesia, yuk kita jujur yuk. Dia minta Oke. lembaga kita. Jangan Iya, dilepaskan dari kenapa konteksnya. kenapa Anda Gini, justru lari kemana-mana? Oke, saya mau nanya sama Bang Juma. Nabi Anda di situ tahu nggak? Coba tunjukin Jangan buktinya. ke situ dulu, Bang. Loh, kenapa lari ke sana, Bang? Jangan menutupi Jangan sesuatu. ke situ, Saya kan jangan. datang bertanya baik-baik ini. Abang Jangan ke situ, Bang. Coba fokus ke topiknya, jangan melebar kemana-mana. Ntar Jangan Ya, kemana-mana gitu. Bung Roni, ini nggak melebar. Sama kok dengan sunat. Saya nanya ke Nabi Anda Loh, sunat kok nggak? sama Biksu, dengan sunat? suaramu Ini nggak jelas. terkait dengan pernyataan kafir bahwa orang di luar hidup tidak sama Yahudi itu disebut kafir. Nah, tapi jangan dilepaskan Bang Zuma. Ayat pertama. Ya, enggak masalah, saya enggak melepaskan. Yang saya pingin tahu Galatia 2 nomor 14. Ya. Di situ dikatakan, jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara Nah, yang tidak bersunat? Berarti saudara-saudara yang tidak bersunat ini disebut hidup secara apa? Ya. Secara Itu Yahudi atau kalimat secara kedua, Bang kafir? Zuma. Kan itu poinnya, Bang. Nah, itu yang Abang bacakan, itu kalimat kedua. Kalimat pertamanya adalah gini. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Gitu loh. Jadi sebelum Iya, betul. Terus? kalimat yang Abang baca, itu ada kalimat pertama. Makanya Iya, saya bilang terus? tadi, maksudnya Rasul Paulus jangan munafik. Munafik itu apa? Loh, kok lari ke Seperti sana, yang Bang? tadi saya katakan, saya ngatakan tidak boleh punya istri lebih dari 4, ternyata saya pribadi punya istri 9 atau 10 gitu loh. Itu namanya munafik. Itulah maksudnya, Bang. Jadi jangan, kalau kamu tidak kalau bahasa Jawanya jangan jarkoni. Bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni, itu bahaya. Oke, baik Bang Talita. Saya mau tanya, kata yang Anda baca Galatia 2 nomor 14, di situ ada 2 cara hidup. Yang pertama cara hidup Yahudi, yang kedua cara hidup kafir. Orang yang tidak bersunat disebut hidup cara apa? Ya, kalau langsung dipotong ke situ, jadi sudah lepas dulu ya, jangan dilepaskan dari konteksnya. Jadi ada dua cara hidup pada zaman itu. Sebentar. Iya, hidup secara kafir dan hidup secara Yahudi. Orang yang tidak bersunat hidup secara apa menurut dalil ini, Bang? Jadi ada 2 kehidupan saat itu. Orang Yahudi dengan hukum Tauratnya dan orang di luar Yahudi tanpa hukum Taurat. Ya, jangan lari dari konteks yang ada. Loh, orang yang makanya, hidup jadi secara ada- Yahudi dan orang yang hidup secara kafir, itu yang ada di dalam ya, kitab nggak bisa saudara. dikatakan seperti Pertanyaan itu. saya, orang yang tidak bersunat itu hidup secara Yahudi atau hidup secara kafir? Sebentar, Bang. Saya tidak dikatakan melanggar hukum kalau hukumnya tidak ada.
Jadi ada dua kelompok masyarakat pada zaman itu, orang Yahudi dengan hukum Tauratnya dan di luar Yahudi tanpa hukum Taurat. Bang Gitu loh. Ya silakan. Bang Rita, cuma kan naik. Tanpa hukum Taurat ini hidup secara kafir atau bukan, Bang? Baik-baik tentang Alkitab dia nggak ngerti. Kalau Anda bertanya tentang Alkitab, jangan ngeyel. Dengerin dulu. Abang nggak usah ngeyel. Yang ngeyel sebenarnya siapa, Bang? Yang ngeyel siapa? Di kitab Anda itu jelas dikatakan. Sampai Anda menyala-nyalakan lembaga kitab Anda sendiri, kan? Sebentar dulu. Iya. Sebentar dulu. Satu-satu, jangan ribut. Ya, jadi gini, Santailah, satu-satu. Bang Zuma yang cerdas ya, luar biasa. Jadi gini, dikatakan saya tidak dikatakan melanggar hukum ketika hukum tidak berlaku di negara saya. Itulah maksudnya. Nah, lalu untuk siapa Yesus meninggal di atas tiang salib? Nah, bentar dulu. Makanya jadi jangan dilepas dari sini loncat ke sana. Anda mengatakan hukum itu tidak berlaku kepada Anda kalau hukum itu bukan untuk Anda. Yesus menebus manusia dari membatalkan hukum apa di atas tiang salib? Nah, Bang Juma, Anda sudah. Dan untuk siapa dibatalkan itu? Nah, Bang Juma, Bang Talita. Ya, Abang sudah lari dari topik pertama. Kedua, waktu saya menanyakan apakah Nabi Anda disunat, Anda belum jawab sama saya sampai sekarang. Sampai Bang, kita tuntaskan ini dulu, akui dulu bahwasanya di luar hidup yang tidak hidup secara Yahudi disebut hidup secara kafir. Itu aja Bang, itu aja yang saya ingin pengakuan dari teman-teman di sini. Berarti Anda ini semua adalah manusia yang hidup secara kafir. Betul atau tidak? Bang Zuma jawab dulu, Nabi Anda disunat atau enggak? Betul, salah itu. Itu anggapan Bang Zuma yang salah dan keliru. Apakah sekarang saudara hidup secara Yahudi? Sebentar dulu ya, sebentar saya atur dulu sebentar dulu. Begini loh, misalnya kalau Pak Dedeh ngomong, Pak Talita diam. Nah, misalnya Pak Miso ngomong, Pak Dedeh diam. Jadi biarkan semua ngomong. Oke. Makanya saya tanya dulu. Di mana dalilnya Nabi Anda disunat? Kenapa lari ke situ? Sabar Bang. Kita masih fokus di sini dulu. Anda takut loh. Anda takut saya lari ke sana. Kenapa Anda takut? Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan min karramati 'alallahi ay au ulittu makhtuna wa lam yara ahad sauati. Ini saya sudah bacakan dalilnya. Di antara kemuliaan, diam. Di antara kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sudah sunat. Awlitu mahtuna walam yara ahadun sauati. Dalil. Oke, udah selesai. Sekarang kembali ke tema kita. Di dalam perut. Jangan panik. Kembali ke tema kita. Ya. Kalau Anda tidak hidup secara Yahudi, menurut Paulus, Anda hidup secara? Enggak, salah. Abang terlalu cepat ngambil kesimpulan. Ini dalil Bang. Izinkan saya membacanya. Jika engkau seorang Yahudi, dari atas. Jika engkau tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti ada dua, secara Yahudi dan secara kafir. Secara kafir ini adalah tidak bersunat. Apakah Anda bersunat? Kalau Anda tidak bersunat, berarti Anda hidup secara Yahudi atau secara kafir? Jangan ke situ dulu, Bang. Oke, sebentar dulu Pak Talita, Pak yang Kristen dulu. Dari tadi dia diam, sekarang gantian dulu. Talita, ya silakan. Ayat 14 ini menyatakan Paulus berkata kepada Kefas, di hadapan mereka semua, jika engkau ini Kefas, seorang Yahudi, hidup secara kafir, Kefas penujuannya, dan bukan secara Yahudi. Ini penujuannya ke Kefas. Di mana salahnya di situ?
Ini Kefas, kita tahu latar belakang Kefas bagaimana? Kita tahu latar belakang Kefas di mana, ya kan? Penujuannya ke siapa? Penujuannya Kefas itu hidup dalam Taurat, Bang, tradisi Yahudi. Dia itu kan Simon kan, jadi dia hidup secara tradisi Yahudi. Itu loh. Ya, penujuannya ke siapa? Berarti penujuannya ke siapa? Iya, kepada Kefas. Ke seluruh yang dibilang kafir, yang dibilang Zuma pada saat itu, yang barusan ini, kepada orang Kristen. Tidak. Di ayat 15, di situ perikopnya juga tertulis, yang terutama juga untuk Kristen keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi. Ini masalah sunat, Bang, bukan masalah Kristen di sini. Ini masalah sunat. Yang kita bahas di sini ada dua cara hidup, secara Yahudi, secara kafir. Secara kafir adalah orang-orang yang tidak bersunat. Iya, itu diakui dulu. Begini, tidak di sini, ya kan, konteksnya, ya kan, di sini pembicaraan di sini antara Kefas dan Paulus, ya kan, anggaplah di sini ya, di sini memaksa Kefas, kalau bagaimana dia memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi. Sedangkan di sini di ayat 14 awal, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Iya, tahu saya. Nah, sekarang di sini kan cara hidup itu ada dua menurut Paulus. Yang pertama cara hidup Yahudi, bersunat. Cara hidup yang kedua tidak bersunat, yaitu cara kafir. Pertanyaan saya, di mana di situ tertulis disunat tidak bersunat itu secara kafir? Di mana tertulis? Ini bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat hidup secara Yahudi? Iya, di sini kan di sini kan ada dua, Bang. Bahwa itu kafir. Secara kafir dan secara Yahudi. Ini kan ada dua di sini. Secara kafir, secara Yahudi. Secara Yahudi bersunat, secara kafir tidak bersunat. Di hadapan mereka semua, jika ini berbicara kepada Kefas, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, ini penujuannya ke siapa? Ya kan, hidup secara Kefas ya, dan bukan secara Yahudi. Ya kan? Nah, secara kafir ini gimana? Secara kafir di sini maksudnya bersunat atau tidak bersunat, Bang? Secara kafir. Makanya saya tanyakan di awal, tunggu dulu bentar. Nah. Coba saya tanya dulu, Bang. Secara kafir di sini secara bersunat atau gimana maksudnya? Nah, itu yang namanya tadi saya katakan, Bang Zuma, ya. Jadi kalau baca Alkitab tidak boleh dilepas satu-satu terus dilepas bersunat dihubungkan dengan kafir, itu nggak boleh. Karena ini data, Bang. Ini data. Gantian dong. Ini data. Jangan Anda mengambil banyak data kalau data ini aja sudah sangat jelas gitu loh. Jadi sebentar saya selesaikan dulu ya. Boleh? Silakan. Ya. Kalau dibaca dari ayat 12, tadinya saya katakan mereka lagi makan bersama-sama tuh, ya. Bersama-sama dari ayat 12. Karena sebelum beberapa orang kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudaranya yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudaranya yang bersunat. Jadi ketika di sini jelas dikatakan ada perilaku-perilaku yang tadinya mereka mau berteman dengan orang tidak bersunat, tetapi melihat Yakobus ya datang dan saudara-saudara Yahudinya datang, mereka buru-buru pergi, ya menjauh. Karena apa? Biar dianggap mereka tidak kotor bergaul dengan orang di luar Yahudi pada saat itu. Jadi konteksnya begitu. Nah, makanya di ayat 12, di ayat 14, para Rasul Paulus mengatakan, tetapi waktu kulihat kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Bagaimana mungkin, ya kan?
kurang lebihnya begitu katanya. Bagaimana mungkin kamu memaksa orang untuk sunat sementara kamu sendiri tidak melakukan kebenaran Injil gitu loh. Jadi ada dua hukum pada saat itu, bersunat dan tidak bersunat. Ya, jadi tidak boleh dikatakan orang harus bersunat itu kafir. Ternyata dia tidak melakukan kebenaran Injil secara keseluruhan gitu loh. Jadi jangan sampai orang katakan kamu harus bersunat, ternyata ketika ditanya kamu sunat enggak, ya bingung dia. Ya, jangan sampai seperti itu, maksudnya jangan munafik seperti itu. Kalau munafik itu ciri-ciri orang kafir. Itu loh. Bang coba. Jadi Ya, gini silakan. Bang, baik di Amsal 3 itu nasihatnya sangat baik Bang, nasihatnya. Di Amsal 3 itu nasihat yang sangat baik. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Ya. Jangan sandarkan kepada pengertianmu sendiri. Ini Abang sedang mengajak kita untuk sampai kepada pengertian Abang sendiri. Galatia 2 nomor 8 jelas dikatakan pengakuan Paulus sendiri, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu Galatia 2 nomor 8. Itu ya. Nah, ketika kemudian kita sampai pada data Galatia 2 nomor 14, di situ sangat jelas orang-orang yang tidak bersunat itu disebut hidup secara kafir. Orang-orang yang bersunat hidup secara Yahudi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Galatia 2 ayat berapa? Nomor 8, Bang. Nomor 8. Galatia 2 ayat 8. Yoi. Sebab dia yang telah bekerja di dalam Petrus untuk kerasukan orang-orang bersunat. Bukan kerasukan, Bang. Bukan kerasukan. Kerasulan orang-orang Iya. bersunat. Dia juga telah bekerja di dalam aku bagi bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus diberi kekuatan untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itulah saya katakan. Ya, ini jelas, Bang. Gitu, Bang. Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Bang Juma sudah selesai belum? Kalau boleh nggak saya ngatakan, saya copot satu ayat Al-Hijr ayat 6. Terus saya katakan bahwa yang diberi kitab itu adalah benar-benar seperti itu. Boleh nggak, Bang? Ya, silakan aja, Mas, silakan. Nanti saya jelaskan. Nah, secara ilmiah itu tidak boleh, Bang. Jadi kalau Abang lakukan bisa. itu namanya bisa, Bang, bisa. tepat. Bisa. Misalnya Anda membawa Al-Hijr ayat 6. Sabar. Coba Abang baca. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Dan mereka berkata, siapa mereka ini? Kan yang berkata bukan Allah, bukan juga malaikat. Wahai orang yang kepadanya diwahyukan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Siapa mereka ini? Kan begitu cara belajarnya. Ternyata mereka ini adalah orang-orang kafir Mekah. Kan gitu, Bang. Kalau satu ayat yang Anda gunakan dalam Al-Quran. Nah, sama dengan ini. Ketika Galatia mengatakan jika seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saya katakan begitu, Bang. Ayo, mari kita bahas kesamaannya di mana. Karena di sini ada jelas yang bersunat hidup secara Yahudi, yang tidak bersunat hidup secara kafir. Ayo, silakan. Sabar dulu ya. Ini adalah Silakan, Bang. Paulus kepada Petrus di Galatia 2 ayat 14. Ya kan? Dia di situ memberikan teguran atas kepada Petrus karena dia makan bersama. Di ayat berapa itu Bang Talita tadi? Bang Talita bacain itu. Nomor 14, Bang. Nomor 13, 14. 12, mulai dari 12. Ya, di situ kan dibilang makan. Tunggu bentar ya. Kalau mau lengkap sekali, sebetulnya dimulai dari ayat 11. Saya bacakan deh. Nanti CP yang bahas ya. Saya bacakan per ayat. Ya, dari ayat 11. Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku
terang menentangnya sebab ia salah. Ya. Ayat 12. Kalau nanti mau dibahas bilang stop ya, Sibi ya. Oke. Karena sebelum beberapa orang dari Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ayat 13, orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ayat 14 yang dibawakan Mbak Juma tadi. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, ya, dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudaramu yang lain untuk bersunat dan hidup secara Yahudi? Tanda tanya. Silakan Bang Sibi. Oke, di situ berbicara tentang kesalahan Petrus. Ketika ia datang di antara jemaat-jemaat Kristen yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Ya, ia mengikuti ini Petrus mengikuti kebiasaan mereka. Makanya ada teguran di luar pemahaman dari Petrus itu sendiri. Di Kisah Para Rasul 10 1 sampai 48 di situ sebenarnya sudah menjawab semuanya. Kenapa bisa disebut seperti itu? Kan? Nah, ketika ia diperingatkan melalui suatu penglihatan dari sorga bahwa ia tidak boleh menyebut sesuatu najis atau tidak tahir. Namun ketika di sana datang beberapa orang Kristen Yahudi dari Yerusalem, ia merasa enggan berada bersama-sama dengan orang dari bangsa lain-lain itu. Silakan. Iya, jadi gini Bang. Yang sebenarnya ingin saya katakan di sini adalah penamaan Al-Quran terhadap saudara-saudara dengan sebutan kafir itu adalah sesuatu penamaan yang sebenarnya nggak boleh merasa risih gitu. Kenapa? Karena di dalam kitab saudara sendiri orang yang tidak bersunat itu disebut sebagai orang yang hidup secara kafir. Itu aja. Saya ingin Anda berdamai dengan kata kafir itu. Bahwa kata kafir itu memang dalam hal apa? Berdamainya dalam hal apa? Berdamainya dalam hal Anda harus menerima kenyataan bahwa Anda memang adalah orang kafir gitu loh Bang. Kita bahas semakin ke dalam ya. Dalam konteks kafir ini terbagi berapa di dalamnya? Kan Bang Suma saya pikir tahu lah ya. Kenapa ada yang disebut kafir, penyebutan kafir ini kan terbagi di dalamnya. Yang tidak percaya kepada Tuhan dan beberapa yang lainnya. Boleh dijabarkan di sini Bang Suma? Kafir itu orang yang ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan, Bang. Iya. Kafir itu dua golongan. Ada yang hidup berdampingan dengan damai, ada yang menyerang. Itu kafir itu ada dua. Begini. Nah, terkait sedikit. Seperti ini. Perintah Tuhan yang mana itu? Ya, kita akan lihat di situ. Larinya akan kemana? Silakan. Oke. Kita lihat aja dulu supaya kita ngerti ya. Kisah Para Rasul 20. Sabar. Kisah Para Rasul 2. Jangan dulu membawa kita dari pemahaman ini. Tapi saya ingin tahu hukum supaya saya mengarahkan Anda tentang kafir gitu, Bang. Supaya tahu bahwasanya apa yang dimaksud kafir menentang, menutup diri, membantah pengajaran Tuhan, kan gitu. Saya ingin Kisah Para Rasul 21 nomor 28
Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak bersunat, ke dalam bait Tuhan dan menajiskan tempat suci. Di mana ayatnya? Itu satu. Biar saya Sebelum saya jauh. Di mana ayat dulu? Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Santai, relax. Berapa, Bang? Kisah Para Rasul 21 28. Nomor 28. Berapa? 4. Nomor 28, Bang. 28, sorry. Oke. Ya. Nah, Saya bacakan ya. Ayat 28. itu sebenarnya pengantar dari saya untuk membahas tentang pengingkaran orang-orang kafir ini, Bang. Sebenarnya sih. Gua bacain ya. Silakan Jadi, dari atas. Kisah Para Rasul 20 ayat 8 ya. 21, Bang. 21 nomor 28. Ya. 21 ayat 28. Terus ditambah Sambil di bait berteriak. Saya bacakan dari 28 Satu-satu dulu, ya, nanti saya bacakan satu-satu. Sambil berteriak, hai para pria orang-orang Israel, tolonglah. Inilah orang yang mengajari semua orang di mana-mana menentang bangsa dan Taurat. Dan tempat ini dan lebih lagi dia juga membawa masuk orang Yunani ke dalam bait suci dan mencemarkan tempat kudus ini. Sebentar, saya kok aneh ya. Kok kata-katanya langsung sambil berteriak, pasti di atasnya ada kalimat itu. Ya karena saya menggunakan terjemahan yang ada di Indonesia. Saudara saya ini menggunakan dari luar, kitab dari Inggris yang dia pakai di Indonesia kan. Jadi inilah bedanya gitu. Itu ada sambil berteriak, pasti di atasnya ada kalimat lagi maksud saya. Ya, Tidak betul. mungkin kata-kata langsung sambil berteriak. Paulus Dibaca dari atasnya. Paulus itu dikatakan mengajar semua orang untuk menentang Taurat dan membawa orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Gitu loh, Bang. Saya bilang coba di Lagian- atas, Bang. Sabar, Bang. Sambil Di sini berteriak tidak itu dibicara kata-kata. orang tidak bersunat ya Bang ya. Tidak ada ya. Lagian di Orang dalam Yunani Yehezkiel ya. 44 nomor Orang 9 Yunani Bang ya, dikatakan Bang Juma, tidak Bang Juma, seorang jangan pun dari orang-orang jangan asing melintir yang tidak Alkitab. bersunat boleh Bang masuk Juma, ke dalam bait Anda suci. jangan melintir Alkitab. Jangan melintir ayat. Gimana sih, Abang? Saya nggak memelintir loh, Abang. Makanya Jelas Coba dikatakan orang kasih Yunani sebentar loh. dulu, kasih waktu buat CP dulu. Dari tadi itu dia kan mau ngomong belum bicara. Silakan. ya sama Zuma, ya kan pemahaman dia dulu. Kan tadi dia kan sudah jabarkan nih, dia sudah bicara tentang kafir tadi ya. kafir Ya, tadi. yang tidak bersunat intinya saya simpulkan disebut hidup secara kafir. Titik. Silakan Anda bantah. Bentar dulu, tenang ya. Begini, saya kan sudah jabarkan nih. Oh, ini peringatan kepada Petrus, sudah saya jabarkan. Siapakah yang dibilang kafir itu yang dimaksud sama Bang Zuma nih? Udah. Orang yang tidak bersunat, Bang. Sabar, bangsa-bangsa lain. Tunggu dulu bentar. Nanti kita akan bahas bangsa yang mana nih. Nanti ada. Tenang. Saya ingin tahu dulu pemahaman dari Zuma. Kafir yang tadi dia bilang mengikuti perintah-perintah Allah, menurut pemahaman dia, perintah-perintah yang Allah yang mana itu? Antaranya bersunat. Iya, perintah-perintah Allah yang mana? Nah, kok nggak mau dijabarin? Di antaranya bersunat. Saya minta dijabarin. Jadi kalau orang yang tidak bersunat berarti dia kafir. Itu udah benar itu, Bang. Iya, di mana? Gini. Jadi Anda ini disebut kafir, itu udah benar. Maka saya katakan tolong berdamai dengan penyebutan itu, jangan marah kalau disebut kafir. Begini Saya ya. hanya penasaran kenapa Bang Zuma tuh senang banget dengan yang bersunat. Yang bersunat itu apa sih, Bang? Perintah Tuhan itu, abangku. Itu perintah Tuhan. Jadi saya katakan tadi, bagaimana mungkin saya dikatakan penjahat ketika hukum itu tidak berlaku bagi saya? Nah, Jadi kalau saya katakan begitu tadi, Yesus contohnya mati di tadi. tiang salib untuk siapa? Nah, Bentar bro, bentar. Begini. berlaku, Saya kan? Anda akan kena di sana. Karena di dalam kitab saudara sebentar dikatakan dulu. Galatia Biar 2 nomor 15 jelas Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat. Nah, ternyata hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Coba Ayo. buka Begini, bro. ayatnya. Efesus 2, Bang, Efesus 2.
Nanti larinya kemana-mana, Pak. Talita Ya itu dia dulu. makanya. Satu-satu. Iya, pada semua bicara gimana sih? Kan saya Nanti pertanyaan malah melebar kemana-mana. Ya, saya simpulkan sebelum ditanggapi Mbak Noni, di dalam pemahaman Galatia yang saya maksud tadi 2 nomor 14 ini kesimpulan saya. Orang yang tidak bersunat hidup secara Bang Juma kafir. tidak boleh ngambil Titik. Silakan Anda kesimpulan bantah. karena ini Alkitab, ya. Kesimpulan saya, Bang, bukan kesimpulan Bibel. Boleh kan saya bicara dari tadi belum? Pak Talita, Silakan. Pak Talita, sebentar dulu Pak Talita. Udah dibilangin diam dulu. Sebentar dulu gantian. Dalam Iya, jangan dipotong-potong kalau orang masih lagi bicara. Silakan. Dari saya bertanya dari Zuma, ya kan, dia bilang, oh dari kafir itu seperti ini, ya kan, aturan-aturan atau hukum-hukum apa saja yang dijabarkan di dalam kekafiran itu, ya kan, contoh nih, ya kan, dia bilang, ya kan, dari Islam itu seperti ini, dari surat An-Nisa ayat 125, ya kan, memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ya kan. Di situ, Nabi Ibrahim ini mengikuti aturan apa? Taurat. Kenapa kalian tidak mengikuti semua isi dalam perintah-perintah Taurat itu sendiri? Itu untuk Bani Israel, Bang. Sekarang, di surat, tunggu dulu bentar ya. Di surat Yunus 37, menyatakan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Termasuk Taurat. Zabur dengan Injil. Berarti kata membenarkan di situ harus diikuti. Ada beberapa hukum yang dihilangkan di dalam agama Islam. Hanya mengikuti apa yang tertulis. Contoh misalnya Ibrahim, oh karena ini menggunakan kapak, kalian tidak mengikuti milah Ibrahim. Kalau mengikuti aturan-aturan, karena berbicara tentang di situ beberapa ayat pun menguatkan bahwa harus mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Apalagi membenarkan. Kata membenarkan harus kalian ikuti. Ada lagi? Kalau berbicara tentang untuk Bani Israel, kenapa kalian mengikuti sunat? Kenapa? Arab harus mengikuti Ada lagi, sunat. Bang? Silakan. Saya boleh jawab? Oke, silakan. Oke, baik. Jadi yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Yunus ayat 37. Ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladina baina yadai wa tafsilal kitab la raiba fi min rabbil alamin. Jadi Al-Quran itu datang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya dan tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan seluruh alam. Yang dimaksud di sini kitab-kitab adalah kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Isa. Sedangkan yang kita bahas tadi adalah kitabnya Nabi Paulus. Itu dulu, dudukkan perkara itu dulu. Iya, Ya, tapi itu. Yahudi ikut apa? Tadi kan sendiri Zuma yang bilang Yahudi itu ikut Taurat, ikut apa namanya? Ya, Dibilang betul. Betul. Ini makanya saya compare di sini. Sekarang di sini saja sudah terlihat membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tapi kalian menghilangkan beberapa bagian dari hukum Taurat. bukan begitu, Bang. Kita nggak dituntut untuk mengikuti syariat. Syariat Yahudi untuk Yahudi. Ketetapan itu untuk mereka. Membenarkan bahwa Tuhan memberikan aturan main kepada Yahudi, bukan mengikuti. Kalau Islam itu panduannya ada jelas, Bang. Aturan-aturan ala mana? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka umat Islam itu mengikut kepada baginda Rasulullah, bukan mengikut kepada Nabi Musa, bukan mengikut kepada syariat Daud, bukan mengikut kepada syariat Nabi Isa, Bang. Kami ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kitab kami membenarkan kitab-kitab para nabi.
Nah, Iya. sedangkan kalian membenarkan kitab daripada kitab Nabi kalian, Nabi Paulus. Di Sekarang dalam begini, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu disebut nabi dari Antioquia. Kan gitu. Nah, terkait dengan tema kita, pembahasan tentang sunat dan orang yang tidak bersunat. Orang yang hidup dalam keadaan sunat disebut hidup secara Yahudi. Orang yang tidak bersunat disebut hidup secara kafir. Berdasarkan Galatia 2 nomor 14 gitu Bang. Ayo. Jadi yang harus dipatahkan di sini adalah Al-Qur'annya yang mengatakan kalian adalah orang kafir. Ternyata Paulus pun mengatakan kalian kafir. Jadi berdamailah dengan slogan kafir itu untuk teman-teman saya. Gitu loh Bang. Sederhana kok materi ini. Akui aja bahwa betul kami tidak bersunat, kami hidup secara kafir. Udah selesai. Aman. Gitu loh Bang. Silakan. Ya, oke saya tanggapi ya. Tadi kan saya tanya, hukum-hukum mana yang kalian ikuti? Itu dulu. Tapi Zuma cuma menjawab, ya sesuai dengan syariat. Syariat mana? Ya kan? Tapi kalian mengikuti Mila Ibrahim. Jujur dari sana saja sudah berbeda pemahamannya. Mila Ibrahim itu berkurban hewan, bersunat, nyembah kepada Allah. Kami lakukan. Iya. Terus apa? Berdasar apa lagi Bang? Berdasar selain itu berdasar apa? Berdasarkan Taurat nggak? Berdasarkan Taurat nggak? Taurat. Dengarkan, Abraham itu bukan penganut Taurat Bang. Ya udah. Abraham itu bukan penganut Taurat. Ya udah. Taurat itu datang belakangan menjelaskan hukum Abraham. Abraham bukan Yahudi, bukan Nasara, apalagi Kristen. Apalagi Arab, bukan kan? Oh, dia punya millah. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dia bukan musyrik, dia bukan penyembah Yesus, Bang. Iya, tapi kan di Arab juga bukan. Dia tidak mengenal namanya Arab. Anda harus paham bahwa syariat kami berbeda. Di luar pemahaman dari Arab Saudi, ya kan, Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya kan, itu sudah lari loh pemahaman. Bukan bang. Jangan lari kemana-mana dulu. Kalau kita berbicara mengenai Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran diterangkan begini. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yargabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, oke, ini Kristen salah satunya, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Yang membenci ajaran Ibrahim itu siapa? Yang tidak bersunat. Kan Anda. Kan itu. Kedua, di dalam Al-Quran juga diterangkan, wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingat ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah, ketetapan, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim, kan gitu, Bang. Ya. Nah sekarang ketika dikatakan oleh Paulus ada dua golongan manusia hidup secara Bang Suma. Mila Ibrahim. Silakan. Begini rupanya ya. Silakan. Mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk, ya kan? Nah, agama Ibrahim. Itu apa itu, Abang? Apa itu, Bang? Surat Al-Baqarah ayat 135 sampai 38. Silakan baca. Al-Baqarah 135 sampai 138. Supaya saya tidak ngadi-ngadi ya. Ya. Surah Al-Baqarah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ya. Dan mereka berkata, mereka loh yang berkata ya, bukan Allah yang berkata ya. Oke? Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah penganut Yahudi dan Nasara, mencari kamu mendapatkan petunjuk.
Lalu apa yang dikatakan situ? Wa ma kana minal musyrikin. Kul bal millata Ibrahim hanifa. Tidak. Tetapi kami mengikuti Abraham, ajaran yang lurus. Ini perintahnya tuh. Bukankah Ya memang bukan. Jadi Ibrahim itu adalah penganut ajaran lurus. Dia tidak termasuk golongan yang mempersekutukan Tuhan. Apakah kemudian Anda ingin mengatakan Abraham itu menyembah Yesus? Kan tidak. Iya, di sini bukanlah Ibrahim dari golongan orang yang musyrik. Bukan, emang bukan. Abraham Abraham bukan Yahudi, Abraham bukan Nasrani, apalagi Kristen. Makanya dikatakan wa makana, dan tiadalah dia minal musyrikin, dari golongan yang mempersekutukan Tuhan. Betul. Di situ tidak ada Ibrahim mengatakan saya tidak musyrik. Nggak ada di sini. Loh. Itu pernyataan sebuah. Gimana Anda membaca dalil? Kul, katakanlah kepada mereka, bal, tetapi millata Ibrahim hanifa, kami mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus, wa, dan tidak, ma, kana, dan tiadalah kami termasuk golongan musyrikin. Kami mengikuti Ibrahim dan kami tidak termasuk golongan musyrikin. Bukanlah Ibrahim dari golongan yang musyrik, bukan mereka, nggak ada kata mereka di situ. Loh, dengarkan abangku. Agama Ibrahim yang lurus, wa makana, dan itu merujuk kepada Ibrahim sendiri, dan dia Ibrahim tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Sekarang coba tunjukkan kepada saya, selain yang disembah yang datang dari langit itu, siapa lagi yang disembah oleh Abraham? Ada nggak? Pernah nggak dia menyembah anak Tuhan? Nah, ini ya, katakanlah, bukan, ini kan mereka berkata, ya kan mereka, kan tadi Bang Zuma sendiri yang bilang mereka, ya saya ikuti mereka. Ya, hendaklah betul. Gantian dulu Bang Zuma gantian dulu, kasih dia waktu dulu. Iya, baik. Mereka itu siapa? Itu dulu. Baca ayat 130 ya Bang, supaya tahu. Oh, harus satu perikop ya? Oh, tunggu bentar. Enggak, supaya tahu. Tadi kita baca satu perikop nggak boleh. Apa syarat boleh baca satu perikop? Kan dia bertanya siapa mereka? Siapa mereka itu? Wa may yargabu an millati Ibrahim. Siapa mereka itu? Mereka yang membenci ajaran Abraham. Siapa yang membenci ajaran Abraham? Ya kalian. Begitupun juga tadi saya kan menjelaskan dari situ. Coba yang Anda jelaskan yang mana? Kembali ke Galatia 2 nomor 14. Yang mana itu? Coba. Loh, sabar. Bangsa-bangsa tadi, Abang tidak terima. Anda menyatakan bahwa kamilah orang kafir. Ya kan, yang tidak mengikuti katanya. Yang tidak bersunat itu hidup secara kafir, Bang. Itu yang diterangkan Galatia 2 nomor 14. Surat membenci, ini ya. Mereka di situ adalah pembenci ajaran Abraham, yang membenci sunat. Itu siapa? Anda semua. Kan gitu abangku. Dan orang berarti begini ya. Dan orang yang membenci agama Ibrahim. Oh, pada saat itu sudah ada Ibrahim yang punya agama ya. Agama itu ajaran, Bang. Iya, berarti kan. Sebentar dulu Bang Cuma gantian dulu sebentar dulu. Kasih dia waktu dulu. Dari mana itu, Bang? Apanya? Agama itu ajaran, ya kan? Loh, pada saat itu agama itu ajaran, Bang. Agama itu jalan. Makanya dikatakan millah. Millah itu jalan. Hebat Wa juga. may yar'afu millah Ibrahim. Jalan, tata cara, aturan. Agama. Gitu loh. Iya, itu sebenarnya masa agama etimologinya gitu ya. Agama itu bahasa kita, Bang. Millah itu artinya apa? Millah itu jalan. Gantian, Bang Juma. Di sini agama loh. Satu. Ibrahim, saya nggak menambahkan dan mengurangkan. Millati Ibrahim diterjemahkan agama Ibrahim. Atau jalan Ibrahim. Kalau di situ ditulis jalan, nanti Anda bertanya lagi, jalan mana? Jalan Yosudarso. Iya, jalan Mengusidi. Sekarang kan jalan Kakak Tua. Di situ. Millah itu apa, Bang? Millah itu apa, Bang? Sekarang saya tanya, berarti ini yang salah Kemenak, ya kan? Yang salah Kemenak nih, membenci agama. Oh enggak, Anda yang salah memahami. Millah itu jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup.
Apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Menjadi Kristen, pengikut Yesus. Agamanya apa? Kristen katanya. Kan gitu, Bang. Hanya orang yang memperbodoh diri yang tidak ngerti apa arti agama itu. Berarti lari dari masalah sunat yang disebut kafir dan hidup secara Yahudi. Kan gitu, Abang. Betul ya. Berarti betul ya. Mila itu jalan ya secara pengertiannya. Oke, berarti ini salah Kemenak. Kenapa dia harus pakai Nggak salah, nggak salah. Agama itu artinya agama itu artinya apa menurut Anda? Sekarang berarti di sini salah Kemenak nih. Anda ingin melindungi teman saudara yang mengatakan lembaga Bible itu salah. Nggak ada yang mengatakan agama satu-satu itu. Bisa nggak sebentar dulu satu-satu. Bukan dibilang apa? Di sini tertulis agama. Agama itu milah. Hayo. Saya bukain ya agama itu ya. Oke. Ya silakan. cuman tadi teman kita itu udah terlanjur mengatakan lembaga kitab Indonesia itu salah, kata dia, dengan menggunakan kata kafir. Nah, sekarang berarti mila itu jalan, agama bukan. Agama itu jalan. Katanya tadi ajaran agama. Katanya iya, agama itu jalan, Bang. Jalan. Dengarkan, agama itu jalan, cara hidup, ketetapan, apalagi? Agama itu aturan. Oke, agama itu ketetapan, aturan, jalan, rambu-rambu, itu agama. Ya, rambu-rambu ya. Ya kan? Ya. Berarti pada saat itu memang belum ada agama seperti di Indonesia saja. Oh, ada. Abraham itu sudah ada rambu-rambunya, sunat bagi laki-laki. Nyembah hanya kepada Allah. Itu jalannya. Untuk sampai kepada Tuhannya Abraham, ikuti jalannya, ikuti agamanya. Agama Abraham, jalan yang ditunjukkan Abraham. Yang bilang cuma di Indonesia saja. Anda hanya berkutik di sini. Kenapa? Anda ingin melindungi agama Anda yang nyata-nyata Anda disebut kafir. Kesimpulan saya tadi Anda bantah. Orang yang tidak bersunat itu disebut kafir oleh Paulus. Bantah itu. Sebentar dulu, gantian dulu. Semuanya diam dulu. Sebentar dulu, semuanya diam dulu. Anda sendiri loh, saya nggak bicara apa-apa. Bang Zuma sendiri yang berbicara bahwa agama itu cuma ada di Indonesia. Ini kelihatan panik, Anda kelihatan panik. Kalau agama saja Anda nggak mau paham, agama itu adalah jalan, itu bukti Anda panik sekarang. Iya, coba tunjukin saya datanya di mana. Loh, agama aja. itu apa, Bang? A dan gama itu artinya apa? Tidak kacau. Apa yang membuat kita tidak kacau? Beragama supaya tidak kacau. Berarti agama di sini adalah jalan menuju kepada keteraturan, jalan menuju kepada rambu-rambu. Rambu-rambunya Ibrahim itu jelas. Sebentar dulu, gantian dulu. Yang ngajarin kita bilang, kalau begitu mari kita sepakat bahwa orang yang tidak bersunat disebut kafir. Mau enggak kita sepakat? Kamu kan bilang di situ kan, kamu sendiri yang menyatakan bahwa agama itu cuma hanya di Indonesia. Barusan lo kamu ngomong, saya nggak ngutip dari mana-mana. Iya, betul. Benar. Iya betul. Agama itu, penyebutan agama itu digunakan oleh orang Indonesia untuk memberikan ciri khas jalan kehidupan, keyakinan seseorang. Nggak paham juga. Ya, oke. Berarti pada saat itu cuma di Indonesia ya. Kita kunci di situ ya. Berarti pada saat itu memang belum ada penamaan kata agama ini. Emang Anda mengatakan orang-orang Barat mengatakan agama, ini bahasa Indonesia, Bang. Ntar dulu Bang Zuma, gantian dulu, kasih dia waktu dulu. Ini Anda panik ini. Dulu, Bang. Begitu lemahnya argumen Anda. Kenapa sih? Baru nih, pakai timer aja deh. Pakai timer aja. Nggak usah, yang penting ngomongnya gantian, satu-satu. Ganti-gantian. Situ kan Zuma sudah menyatakan, ya kan. Sekarang agama itu ada pada zaman abad keberapa? Tiba-tiba dibilang Ibrahim sudah ada agama. Ya kan? Itu hanya di Indonesia. Kita berbicara tentang faith, tentang iman. Ya kan? Kepercayaan. Bang Zuma sudah menyatakan di Indonesia saja yang ada. Kalau jalan keyakinan di Indonesia saja yang ada atau ada juga di luar Indonesia, Bang?
Keyakinan semua ada masing-masing. Ya udah, jangan Anda memperlihatkan cerminan kepanikan Anda. Anda panik ini, Anda panik. Orang-orang yang tidak bersunat disebut kafir. Berarti Bang, itu jangan ribut di sini, Bang. Ini remah-remah. Jangan ribut di sini. Ributnya di penamaan Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat disebut kafir. Anda sendiri yang bantah di sini, ya kan? Udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau itu Anda mencerminkan kepanikan Anda gitu. Kok panik sih? Gimana sih? Dengan kata kafir yang tadi. Iya dong, berarti begini, berarti di situ pada saat itu memang tidak beragama, ya kan? Di luar orang tidak beragama disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Satu-satunya adalah agama Islam. Berarti di luar pada itu kalian semua kafir, tidak mengenal Tuhan. Gitu ya. Tidak mengenal namanya Islam. Yang kafir menurut Galatia 2 nomor 14 yang mana? Apalagi? Ini kamu belum jelaskan saya. Yang tadi Anda justru tidak menjawab dari tadi. Yang disebut kafir di dalam Galatia 2 nomor 14 itu yang mana? Bangsa-bangsa lain. Yang mana? Bangsa-bangsa lain itu yang mana? Indikasinya seperti apa? Indikasinya bersunat atau tidak bersunat? Diam kan? Nah, diam kan? Ini saya cuma ingin berdamai, Bang. Kami mengatakan orang kafir itu adalah orang yang menentang ajaran Tuhan. Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat itu hidup secara kafir. Udah, damai aja. Jadi kalau misalnya nanti Anda disebut kafir, nggak usah marah. Karena Paulus pun mengatakan itu. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Dalil kitab Anda yang mengatakan itu. Maafkan saya kalau nanti saya mengatakan dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti saudara-saudara yang tidak bersunat hidup secara kafir. Bentar Pak, pasal sebelumnya kalau Anda baca itu karena waktu sidang jemaat di situ mereka memaksakan bahwa orang yang menerima Kristus di luar Yahudi, bangsa lain itu harus mengikuti tata cara Yahudi. Salah satunya sunat. Nah, di situ Paulus menegaskan bahwa tidak seperti itu. Mereka bisa hidup melalui dayanya, melalui adat istiadat mereka tersendiri, tidak harus terpatok kepada Yahudi. Di situ Paulus menegaskan bukan mengatakan bahwa bangsa di luar Yahudi yang tidak bersunat itu disebut kafir. Itu Paulus menegaskan bahwa orang Yahudi saja kalau dia hidup secara kafir, artinya dia menyembah berhala atau tidak hidup melalui Injil, itu dia boleh tetap masakan dia mau memaksakan orang yang di luar Yahudi harus mengikuti adat istiadatnya, sedangkan dia sendiri tidak melakukan adat istiadatnya dengan baik. Jadi Bapak nggak usah framing di situ Pak, saya hanya luruskan. Ini bukan framing. Hidup secara kafir dan hidup secara Yahudi. Hidup secara kafir itu adalah mereka yang tidak bersunat. Itu dalilnya sudah ada jelas kok di sana. Hidup secara Yahudi taat kepada sunat. Oke? Lagian juga di kitabnya orang Yahudi Bang dijelaskan begini. Sabar. Yehezkiel 44 nomor 9, sebab beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang tidak sunat hatinya dan kulupnya boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke tempat kudusnya orang Yahudi kalau tidak bersunat. Kenapa? Mereka disebut najis. Makanya tadi saya tunjukkan Kisah Para Rasul 21 nomor 8. Kalian disebut orang-orang najis yang tidak boleh masuk ke bait suci milik orang Yahudi kalau tidak bersunat. Gitu loh Bang.
Oke. Jadi minta waktu. Ya, berdamai aja bahwa memang kalian itu orang yang tidak bersunat yang disebut kafir. Udah. Oke, gantian dulu. Termasuk Muhammad juga tidak disunat. Tadi sudah saya tunjukkan dalilnya. Pengakuan beliau. Siapa saksinya? Pengakuan beliau. Nah, siapa saksinya Yesus bersunat? Musa bersunat, Abraham bersunat, Ismail, Ishak bersunat. Siapa saksinya? Mana saksinya Anda? Saksinya siapa? Saksinya siapa? Siapa yang melihat Yesus bersunat? Sebutkan namanya. Siapa namanya? Siapa namanya Yesus dilihat sunat? Siapa namanya? Ibunya, bapaknya. Ya sama kalau saya mengatakan juga begitu. Mana buktinya? Kayak yang mengatakan Muhammad, mana saksinya? Ayo. Ngomong kayak gini. Saksinya kan jelas tuh. Di mana? Kan dia jelas dikatakan bahwa salah satu kemuliaanku, aku lahir dalam keadaan bersunat. Iya kan yang jelas tuh. Muhammad saksinya ada nggak? Nah, sekarang mana pengakuan Yesus kalau dia bersunat? Ada nggak? Ada nggak pengakuan Yesus kalau dia bersunat? Ada nggak? Ada nggak dalilnya Yesus mengaku dia bersunat? Ada nggak? Bang Juma. Orang yang mengakui diri sendiri itu tanpa saksi. Enggak, pengakuan Yesusnya ada nggak? Begitu, sebentar dulu, diam semuanya diam dulu, semuanya dulu. Satu-satu bicaranya ganti-gantian. Jadi biar kita edukasi penonton. Kalau semuanya bicara gini, kita mau dengarnya mana coba? Satu-satu ganti-gantian. Tolong aja. Jadi begini, bentar saya minta izin waktu dulu sebentar sama Bang Sumba. Karena begini, perjanjian jika kita baca kitab Kejadian, jelas perjanjian sunat itu Tuhan katakan hanya kepada keturunan Abraham. Nggak ada itu Bang. Anda salah Bang. Baca Kejadian 17 1 perikop. Apakah hanya untuk Abraham atau semua orang asing? Dengar dulu. Orang asing kecuali yang dibeli oleh Abraham. Ya itu budak. Enggak, semua orang asing yang hidup di tengah-tengahmu. Gitulah Bang. Bentar dulu. Begitu juga ketika orang asing mau menikah dengan wanita Yahudi, wajib hukumnya disunat. Nanti abang tanggapi ya. Dan saya kan belum selesai bicara, sudah abang potong. Jadi jelas bahwa orang yang disunat menurut kitab Kejadian Taurat, pertama adalah harus keturunan Abraham. Nah, di luar keturunan Abraham yaitu yang tinggal. Di mana dalilnya tuh Bang? Sertakan dalil dong Bang Suma, biar nanti ditanggapin Bang Suma, biar dulu. Percuma Bu kalau nggak ada dalil. Kan Amsal 3 nomor 5 nggak boleh dengan pemahaman pribadi. Nanti dibantah, biarin dia nom dulu, nanti Bang Suma yang bantah. Oke, saya baca ya Kejadian 17. Bentar Bang Suma, enggak usah, saya udah kata Alkitab jadi. Bentar Bang. Nah, Kejadian 17. Iya, bagus lah kalau kita. Iya, bagus betul. Ya saya baca ya, biar kita tahu dulu apa itu perjanjian sunat. Dan kenapa perjanjian sunat harus dikelamin. Itu ada korelasinya semua. Dan itu memang saya yakin Bang Suma udah tahu. Nah ini, Kejadian 17 saya baca ya dari pasal pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram, ini belum ganti nama, dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian," ingat ya, "antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Nah, itulah kita lanjut sampai ke perjanjian sunat. Ayat ke-9. Lagi firman Allah dari ayat ke-8. Ayat ke-9 aja. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun." Kita garis bawah ini dulu ya. Keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari, ingat ya, sunat itu harus umur 8 hari. Kayak Yahudi, kalau Islam saya tahu berapa hari dia sunat. Anak yang berumur 8 hari, setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang. Ingat ya, dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi di sini sangat jelas bahwa sunat itu pertama
harus berumur lagi 8 hari. Yang kedua adalah untuk keturunan Abraham. Yang ketiga, ayat ini sangat jelas. Atau bukan dari keturunanmu yang dibeli dengan uang, yaitu budak. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Mila Ibrahim, Anda mengikuti Mila Ibrahim berarti Anda adalah budak seperti dikatakan Kejadian 17. Ayat ke-9 dari ayat ke-9. Nah itu dalil yang saya bawakan. Yang kita kembali ke Galatia 2 ayat 14. Kita baca dulu pasal sebelumnya. Di situ kan ada kemunafikan orang Yahudi. Karena banyak orang-orang di luar Yahudi yang menerima Kristus. Makanya kalau Anda baca lagi di Galatia pasal selanjutnya, Paulus jelas berkatakan bahwa aku telah mati oleh Taurat, tetapi aku akan hidup oleh Kristus. Dan dia bertanya, apakah orang yang berdosa mengimani Kristus, itu dikatakan bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Dia mengutip perkataan Yesus bahwa aku datang untuk orang-orang berdosa. Jadi di situ Paulus menegaskan bahwa orang yang di luar Yahudi yang tidak bersunat atau siapapun, tetapi dia betul-betul mau mengikuti Yesus, itu sah saja, tidak ada larangan. Karena tidak ada larangan bagi siapapun untuk mengikuti Yesus. Seperti Yesus katakan sebelum dia naik ke surga, pergikanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu sudah sangat jelas Pak, jadi nggak usah main kata di situ. Dan dalilnya sudah jelas, kalau Anda mengatakan Anda sunat, itu adalah budak. Taurat saya bawa Kejadian 17, silakan Bang Suma. Oke, tanggapin Bang Yuma, silahkan. Baik. Jadi kami itu tidak bersunat, kami itu bersunat bukan menuruti apa yang ada di dalam Kejadian 17. Yang Buddha itu kalian yang sudah terlanjur bersunat. Kalau kami perintahnya summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kami pengikut Ibrahim, perintahnya kemudian jelas mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Berbeda dengan Kejadian 17 itu Buddha, betul. Sedangkan yang perlu Anda tahu, ya, Bani Ismail itu tidak pernah diperbudak oleh Bani Ishak. Yang ada, Bani Ishak itu pernah jadi budak Mesir. Sementara Mesir itu adalah tempat kerajaan ayahnya Hagar. Hagar itu anak seorang raja Fir'aun yang pernah memperbudak keturunan Yakub yang dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang pernah menjadi budak? Keturunan Ismail apa keturunan Ishak? Jawab itu supaya Anda paham. Jangan Anda bawa-bawa budak di sini. Oke? Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nah tadi ketika saudara mengatakan kami sunat itu disebabkan karena kami Buddha, itu tidak ada dalilnya. Anda hanya mencomot kitabnya orang Yahudi untuk kemudian mendudukkan kami di sana. Padahal kami disunat bukan berdasarkan kitab Kejadian. Kami punya Al-Quran. Itu satu. Kedua, Galatia 2 nomor 14 di situ jelas sekali dikatakan secara Yahudi dan secara kafir. Secara kafir diantaranya tidak bersunat. Anda tidak bersunat, berarti Anda hidup secara kafir. Kalau Anda mengatakan Anda secara Yahudi itu salah. Karena Galatia 2 nomor 15 kalian hidup di bawah ajaran Paulus yang mengatakan Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan semua hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Baca kitab saudara. Sementara Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap tidak setitik pun dari hukum Taurat itu batal. Ini berlaku untuk pengikut Yesus. Ternyata menurut Paulus dia itu diutus untuk non-Yahudi memang. Sementara Petrus diutus untuk Yahudi. Paulus diutus untuk non-Yahudi. Berarti kalian ini salah ketika dikatakan pengikut Yesus. Yang benar kalian itu adalah pengikut Paulus. Baca Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yesus mengaku, aku diutus untuk Bani Israel. Yesus diutus untuk orang bersunat, Paulus diutus untuk orang yang tidak bersunat. Kalian bersunat atau tidak? Tidak, berarti kalian pengikut Paulus. Saya kira begitu teman-teman. Saya tidak lama di sini.
Saya hanya Bentar, ingin Bang Sumo. tahu Saya tanggapi dulu bahwasanya bentar. penamaan kata kafir kepada teman-teman Kristen dari Al-Quran itu sudah valid. Karena memang orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir menurut Galatia 2 nomor 14. Sekian dari saya. Nanti kalau misalnya saudara-saudara ingin berdebat lagi, insya Allah malam saya akan bergabung kembali di sini kalau saya Enggak, 1 dibutuhkan. menit aja, Bang. 1 menit aja. 1 menit aja dulu, saya. 1 menit ya Bang. Oke, Begini aja, silakan, Bang. silakan, Bang. silakan. Maksudnya begini, Bang. Oke, kan tadi saya ada memberikan 3 opsi perjanjian sunat. Pertama, keturunan Abraham. Kedua, harus 8 hari. Dan ketiga adalah budak. Nah, Anda menolak opsi ketiga, budak itu kan. Tetapi Anda tidak bisa memungkiri opsi kedua, bahwa sunat harus dilakukan berumur 8 hari. Nah, jika Anda mengatakan Anda mengikuti milah Ibrahim yang Anda samakan adalah Abraham kami, pertanyaan saya hanya satu. Di mana dalam Al-Quran dikatakan bahwa sunat harus berumur 8 hari? Karena Tuhan yang sama, jika Tuhan yang sama yang disembah Abraham adalah Tuhan yang disembah Muhammad, dan Ibrahim adalah orang yang sama yaitu Abraham, kenapa perjanjiannya hanya sama-samain, tapi tidak terperinci sama 8 hari yang pertama? Nah, dan kalau Anda mengatakan bahwa kejadian 17 tadi perjanjian sunat itu adalah milah yang Anda ikuti, ingat Tuhan bertemu langsung dengan Abraham. Di situ Tuhan bertemu langsung. Sedangkan dalam Al-Quran Anda, Tuhan tidak pernah menunjukkan sedikit pun dirinya kepada manusia, sekalipun itu adalah Abraham. Nah, jadi kalau Anda mengutip milah Ibrahim ini Ibrahim yang mana? Karena kalau Abraham, yaitu leluhurnya bangsa Yahudi, bapaknya Ishak, jelas bahwa sunat harus berumur 8 hari, Pak. Itu aja dari saya. Jadi memang kalau mau sama-samakan sih bisa. Tapi kita harus tahu bahwa yang Anda maksud ini Ibrahim yang bapaknya bangsa Israel atau Ibrahim yang dari tanah mana gitu, biar lebih jelas. Ya, itu aja. Kalau Bang Suma mau kabut juga, mau ada urusan nggak apa-apa. Ya. Jadi sekali lagi Bang, ini closing dari saya terkait dengan pernyataan saudara. Ingat, kami diminta untuk mengikuti milah Abraham, bukan diminta untuk mengikuti milah Yahudi. Milah Yahudi 8 hari, Abraham justru 80 tahun baru sunat, Ismail 14 tahun sunat. Jadi ingat, milah Ibrahim bukan milah Yahudi. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, sekarang Anda milah siapa ini? Milah Paulus kan? Nah, milah Paulus, orang-orang yang tidak bersunat itu disebut kafir. Demikian teman-teman, saya pamit dulu. Waktu masih panjang, kita masih bisa berdialog tentang materi apapun. Yang pasti bahwasanya kehadiran saya di sini hanya untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran mengatakan orang-orang di luar Islam itu kafir, dan itu dibenarkan di dalam Galatia 2 nomor 14. Pasti ada sanggahan, dan tolong disanggah seterusnya supaya dialog kita ini bisa bertambah sehat, bisa saling mengenal satu sama lain. Saya pamit. Oke, Salam terima NKRI, kasih Bang Cuma Persatuan ya. Anak Terima Indonesia, kasih. Merdeka. Semangat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Bang Suma. Oke, gini ya teman-teman. Bang Suma tadi sempat mengatakan Paulus diutus untuk orang non-Yahudi, memang betul. Yesus diutus untuk Bani Israel. Betul, tapi Yesus juga diutus untuk seluruh dunia, bukan cuman Israel toh. Karena di Yohanes 10 ayat 16 di situ dikatakan ada domba-domba dari kandang lain yang harus aku bimbing dan aku gembalakan. Nah, jadi kalau Bang Suma mau mengatakan Yesus hanya diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel, ya itu betul. Tapi jangan lupa dengan domba-domba yang Yesus bimbing dari kandang-kandang lain. Gitu. Saya sebenarnya dari tadi mau ngomong, cuman karena teman-teman yang lain pada ngomong juga, jadi ya saya kasih kesempatan yang lain aja. Tadi itu sebenarnya saya sudah jelasin ya, maksudnya itu ya penujuan itu kepada